Ini saya juga ingin baru-baru ini membaca di berbagai medsos pemerintah pusat itu ada indikasi mau melakukan reshuffle kabinet. Ya, tanggapan Pak Yai untuk reshuffle kabinet ini seperti apa? Apakah sudah pas waktunya dan apakah perlu dirombak semuanya atau bagaimana sebenarnya? Nah, berbicara tentang perjuangan. Ya. Seorang yang ingin berjuang pasti ada pengorbanan. Ya. Jangan takut berkorban dalam perjuangan. Dan jangan berjuang kalau takut berkorban. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Nah, Bapak Presiden kita itu orang hebat. Ya, orang yang bisa membaca situasi. Ya, kabinetnya saja namanya kabinet apa itu? Kabinet kerja. Kabinet kerja. Artinya Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kalau Rasulullah mengatakan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kita hidup selamanya. Nah, ini presiden kita ini luar biasa. Dalam situasi yang begini ya, COVID-19 atau ada corona ya. Corona ini kan sebuah virus yang mematikan katanya. Virus yang maha dahsyat ya. Ya ini bukan corona komunitas Rondo Memesona. Ini bukan corona komunitas Rondo Lama. Dan Corolla misalnya komunitas Rondo Lawas. Ya, ini bukan. Tetapi situasi yang begini ini presiden kita sangat luar biasa. Digoncang, ya, digoyang. Tetapi insya Allah, Allah maha segalanya. Karena tadi saya katakan Allahu Akbar tadi. Allah maha besar. Akan membimbing hambanya yang berniat baik. Nah, reshuffle kabinet yang direncanakan atau akan dilaksanakan bagi saya sebagai seorang ulama ya, melihat itu adalah sebuah yang wajar. Karena apa? Karena ingin menjadikan lebih baik. Mungkin ada karena menteri yang sudah baik, tapi kurang pas misalnya. Kemudian digeser, ditugaskan ke yang lain ya. Atau mungkin karena sesuatu sakit atau mungkin karena sudah permanen maka diganti, itu wajar. Mana yang nggak wajar wong untuk menuju kebaikan. Nah, jadi presiden kita menggandeng wakilnya pun tahu kalau umat yang mayoritas ini kemudian dikasih tempat seorang kiai digandeng. Nah, dan dia kiai ini juga ahli ekonomi. Nah, ahli ekonomi. Beliau seorang profesor. Ma'ruf Amin itu dan ini ahli ekonomi, juga ahli strategi. Jadi Pak Jokowi ini tidak salah memilih gitu. Rakyat harus bersyukur juga karena semua ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini semuanya begitu. Nah, kalau memang nanti ada menteri yang sudah baik ya, Pak Fendi mungkin tahu siapa ya menteri-menteri yang baik itu kan. Wah, masa misalnya Menteri Agama misalnya. Menteri Agama Pak Jenderal Fahru Rozi ini orang Aceh. Beliau itu bintal, pembina mental TNI. Beliau ini bintal, mantan juga Kasum ya. Dia jenderal bintang 4. Dia orang soleh. Jadi beliau memang dari Matlaul Anwar ya, dari organisasi PB Matlaul Anwar ya, salah satu dewan amanah di sana ya. Nah, beliau ini ahlu sunnah wal jamaah juga. Nah, Matlaul Anwar ini saudara tuanya Nahdlatul Ulama, sama dengan Nahdlatul Wathon. Kemudian di NTT, di NTB ada Nahdlatul Wathon ya. Kalau di Banten itu ada Matlaul Anwar. Nah, berarti untuk Menteri Agama sudah pas atau bagaimana? Kalau Menteri Agama bagi saya melihat secara pribadi ya, secara pribadi memang kalau tradisi menteri itu biasanya kalau Menteri Agama itu biasanya jatahnya Nahdlatul Ulama. Lah ini kok dikasihkan saudara tuanya Nahdlatul Ulama. Tapi orang NU baik. Baik. Ini dikasihkan saudara tua kok, bukan orang lain. Tetapi andai kata Pak Jokowi, ya ini kuasa kan yang semua kan prerogatif presiden. Pak Fahru Rozi ini orang yang sangat legowo. Ya, karena tidak pernah meminta-minta jabatan. Beliau ini saya tahu sendiri. Saya salah satu staf beliau di Bravo 5. Jadi saya ketua umum Bara JM Bravo 5. Pak Effendi kan sekretaris. Dan eksis sampai sekarang. Sampai sekarang eksis ini. Nah, kemarin juga relawan itu ada sahabat Jokowi Ma'ruf ya, dalam Bravo 5 ini. Dan Bravo 5 ketuanya Pak Fahru Rozi. Pak Ketua Umum ya. Dalam pemenangan kemudian direkrut, ini hal yang wajar. Nah, karena beliau berbuat, nak budu sudah ikut mengusahakan. Nastainya Jokowi, berdoanya ya kebetulan
dijadikan Menteri Agama. Ya. Dalam situasi yang seperti ini, menurut pandangan saya, wah, adanya isu macam-macam ini, dia kan ahli strategi. Ya. Beliau ini kan termasuk ya orang agamanya yang kuat, Jenderal Soleh. Jenderal Soleh. Maka tidak salah kalau Pak Effendi kemarin menulis berita beliau di media Berita 5. Kemudian beliau juga berperan aktif kemarin juga baca doa di istana ya. Pokoknya manusia itu memang nggak ada yang sempurna ya. Dalam hal masih ada kekurangan. Al insan mahalul khotok wanisyan itu ya. Mudah-mudahan aja ya. Yang terbaik nanti reshuffle-nya sehingga bisa untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bangsa dan negara tentunya. Oh ya, saya yakin Jokowi ini apakah karena desakan, apakah karena permintaan, saya kira enggak. Beliau ini orang baik. Jokowi ini termasuk kalau menurut saya memang benar-benar satrio piningit loh. Seorang tukang mebel, gitu. Kalau saya ini pernah ada Vespanya ya, STNK-nya atas nama Jokowi itu, dan beliau dengan teman-temannya dengan pakai pakaian yang sangat sederhana. Kayaknya nggak mimpi kalau dia jadi presiden. Betul. Tapi memang Jokowi ini terahnya sudah garisnya garis presiden. Orang yang sudah digariskan ini, wah. Ya kalau bahasa kita itu pulungnya sudah ada di sana. Kalau itu saya tahu persis Pak Yai. Saya ini bergabung di P itu sejak 2014. Sebelum Jokowi diusung oleh salah satu partai politik untuk menjadi calon presiden. Nah, saya sudah bergabung di situ dan Baradae sudah berkembang pesat relawannya itu sampai ke luar negeri, bahkan Singapura, Amerika, Malaysia. Itu semuanya ada semuanya. Nah, saya begini Pak Yai. Ini kebetulan asal saya dari Madura dan sebetulnya kemarin saya sudah sowan ke tokoh Madura, Bapak Yai Haji Ali Badri saya ini. Oh ya. Beliau tokoh karismatik yang sudah tidak diragukan lagi lah. Dia sering ikut mensosialisasikan keamanan Kaptipas lewat mendampingi Kapolda Jatim dan lain sebagainya. Ini saya membaca Pak Yai di media Berita 5 ini ada di HL itu ada judulnya malah bagus. BPWS minta bantuan Mahfud MD untuk tidak dibubarkan. Ini karena adanya isu-isu terkait pembubaran beberapa lembaga, walaupun secara tidak langsung bukan BPWS disebut, namun ini sudah menjadi kekhawatiran bagi tokoh-tokoh masyarakat di Madura, sehingga masyarakat Madura menginginkan agar BPWS tetap dipertahankan dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Jadi beberapa tahun ini, sudah 4 tahun ini BPWS unsur pimpinannya masih PLT 4 tahun loh, bukan waktu yang pendek. Padahal sebetulnya aturan mainnya itu PLT itu cuma 3 bulan Pak Yai. Apa kira-kira Pak Yai Fakih kira-kira memandang BPWS ini seperti apa? Dan saya rasa kita sama-sama relawannya ya. Tentunya tidak ada salahnya kalau kita satu sekali meminta ya kan. Selama ini nggak pernah meminta apa-apa saya. Ya. Plur, relawan. Gimana Pak Yai? Ya, memang betul Pak Effendi ya. Pak Effendi, saya tahu bahwa kita berdua ini sejak lama memang ikut mengkondisikan ya kepada Bapak Presiden kita. Memang presiden pilihan rakyat dan memang atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala beliau jadi presiden. Oh ya. BPWS ya. BPWS ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Iya. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yang ada istilahnya PLT, pelaksana tugas ya. Pelaksana tugas ya. PLT yang harusnya hanya 3 bulan. 3 bulan. Tapi sampai hari ini masih sudah 4 tahun. 4 tahun PLT. Ya. Saya yakin nanti kalau saya ke Jakarta, mungkin saya bisa berbincang-bincang dengan pemangku kebijakan. Ya, kalau perlu ya kepada presiden kita akan sowan ya. Presiden kita ini sangat luar biasa. Kalau rakyat ingin ketemu tidak pernah ada sulit. Ya. Kita anak kecil menulis surat saja di Solo itu juga ditanggapi oleh beliau. Beliau sangat responsif. Ya.
kalau tidak diberitakan, kalau tidak diceritakan, kalau tidak, ya ini memang kalau Pak Effendi tanya kepada saya sebagai ulama dan kebetulan saya ada darah Madura juga ya. Gitu ya. Nah, jadi kakek saya itu jadi tahu persis tentang Madura berarti. Tahu ya, walaupun saya tidak bisa bahasa Madura yang lancar, tapi saya nggak bisa dirasani dengan bahasa Madura. Oh gitu. Tretan tibi. Ya. Stong ya. Satu, karena Madura ini adalah wilayah yang sangat potensi dan rakyat Madura ini sebetulnya dia cukup di Madura saja sudah cukup. Tapi rakyat Madura itu ada di mana-mana. Iya. Mengembara kemana-mana. Tapi di mana-mana itu rakyat Madura itu terkenal. Iya. Terkenal bakso soto ya, sate ya Madura. Ya. Sate Madura, soto Madura. Ada di mana? Di Mekah juga terkenal. Ya. Nah, bahkan orang Madura ini kalau misalnya ini ya kemarin belum ada jembatan saja. Iya. Itu kalau hari-hari besar Idul Kurban ini berbondong-bondong kapal tuh sampai luar biasa, nggak muat. Ya. Nah, setelah dikasih jembatan, nah ini lebih luar biasa lagi. Iya. Nah, apalagi sekarang sudah digratiskan ya oleh Presiden Jokowi untuk melintasi jembatan Suramadu tadi. Oh ya, gratis sekarang. Betul. Ya. Memang karena ide pendirian jembatan itu kalau tidak salah kan mulai zaman Pak Gubernur Muhammad Nur ya. Muhammad Nur, betul. Jadi merancang itu, tapi waktu itu nggak tahu kenapa nggak dilaksanakan, mungkin masih dirunding-runding dengan orang Madura. Mungkin khawatirnya nanti kalau Madura ini potensi besar. Iya. Pulaunya kecil-kecil banyak sekali. Dan sumber alamnya ada 100 lebih pulau. Iya. Saya pernah yang namanya Kangean. Ya. Wah, Kangean itu pulau, yaitu kalau misalnya bisa dijadikan satu kabupaten. Kemudian ada Masa Lembu, ya. Kemudian ada macam-macam pulau kecil-kecil itu. Nah, di sana sumber alam, ada sumber minyaknya, ada, cuma memang belum digali secara maksimal. Bahkan kemarin Abah Ali Badri bilang, jangankan Brunei, Darussalam dan Malaysia dijadikan satu, Madura tidak akan kalah kekayaannya. Sampai berujar demikian. Artinya Madura ini kekayaannya melebihi dua negara tadi, gitu kan? Jika ditata kelola dengan benar, tentunya kan, dengan baik. Misalkan seperti apa? Di Madura ini ada pulau garam yang hasilnya terbaik, nomor 1 di dunia. Terus ada lagi sapi Madura, sapi merahnya yang sampai dibawa ke Kalimantan, ke Jawa Barat dan lain sebagainya. Dan tidak pernah habis-habis. Dan itu hampir tiap hari dibawa. Tiap hari, kalau malam jam 2 malam itu truk ngirim ke sana kemari gitu kan. Itu. Terus yang ketiga, kandungan migasnya cukup tinggi. Makanya Madura panas, gersang. Karena di dalamnya ada kandungan migas. Kandungan migas yang disuplai ke 37 kabupaten kota di Jawa Timur ini. Namun kenapa Madura tetap tertinggal? Padahal potensinya sangat besar. Ya kan? Di Madura juga ada lagi Pulau Giliang, penghasil oksigen nomor 1 di dunia. Ya, kalau dikelola dengan baik, apakah tidak akan menjadi wisata yang bagus dan indah? Akan banyak berlomba-lomba investor untuk datang. Namun yang perlu diketahui tetap pembangunan itu harus tidak meninggalkan adat budaya Madura. Menurut Abah Ali Badri kemarin, yang dikenal caroknya Madura itu sekarang sudah turun 80%. Sudah tidak ada. Ada mungkin karena harga dirinya diinjak-injak. Misalkan istrinya diambil orang. Saya rasa orang manapun pasti akan melawan itu, ya kan? Betul. Kalau seperti itu. Iya. Itu. Jadi ini isu yang mempersempit pembangunan Madura itu terkait dengan karena BPWS itu masih PLT. Jadi bahkan saya kemarin audiensi dengan pimpinan BPWS, ada di tahun-tahun kemarin itu ada beberapa anggaran yang tidak bisa dipakai sampai dikembalikan lagi ke pusat. Ya karena tidak bisa menandatangani kebijakan-kebijakan itu, gitu loh. Sehingga sayang sekali kalau misalkan BPWS ini tidak dimaksimalkan. BPWS. Gimana menurut Pak Yai pandangan BPWS terkait dengan
pengembangan wilayah Suramadu? Karena gini Pak Fedi, di Madura itu kan ada 4 kabupaten. Nah, tentunya mekanismenya para bupati, para wakil rakyat, baik yang ada di 4 kabupaten maupun wakil rakyat yang mewakili Madura di DPR RI. Nah ini nanti kita dorong, kita soani, kita soani untuk supaya memperhatikan itu. Ya segeralah harus ada definitif, artinya yang kepastian hukum, dan kemudian BPWS ini benar-benar ya diberikan kewenangan dalam rangka untuk menjadikan Madura lebih maju lagi. Nah, Pak Yai Fakih kan pernah duduk di DPRD Jatim. Kami juga sudah berkirim surat kepada DPRD Jatim, Komisi A, untuk melakukan hearing. Dan kami akan sampaikan semua terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di BPWS dan hambatan-hambatan pembangunan yang ada di Suramadu. Ini karena sayang sekali jika Madura itu tidak dimaksimalkan dalam pembangunannya. Percepatan pembangunan harus segera dilakukan secepat mungkin. Itu untuk mengejar ketertinggalan. Padahal Madura ini potensinya garam aja nomor 1 loh di dunia itu. Bahkan sekarang di pulau lain ada yang promosi garam besar-besaran. Apakah Madura ini akan menghilangkan sebutan pulau garamnya? Ini loh Pak yang bahaya, ya kan? Betul. Jadi gini Pak Fedi. Jadi kalau andekan ini sudah mekanisme dilalui, Madura ini sebenarnya saya pernah ikut hadir tentang persiapan untuk siap jadi provinsi. Provinsi Madura sudah 15 tahun yang lalu itu. Nah, ini potensi besar. Kalau misalnya ada pengembangan menjadi provinsi, tapi lahannya kemudian infrastrukturnya harus disiapkan potensinya. Orang Madura hebat-hebat loh. Kasat yang dulu itu Pak Jenderal R. Hartono Madura. Menteri Pendidikan Mendikbud dulu Pak Madura. Itu orang Madura. Terus Kapolri pernah Pak Rusman Hadi itu orang Madura. Banyak. Yang sekarang Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD yang kawan kita ini kawan kita itu Mahfud MD juga orang Madura. Saya ada WA-nya. Jadi mulai dari kemarin-kemarin itu kita berjuang melalui basmalah yang di dalamnya ada terdiri dari para kiai, alim ulama dan tokoh masyarakat. Khususnya di Bangkalan Selatan, basmalah itu berjuang sebagai pintu gerbang ke Madura ada di Bangkalan Selatan itu tadi. Gitu. Yang rencana juga akan dimekarkan menjadi kabupaten dan untuk provinsi. Namun masih belum kelar-kelar. Kita sambil nunggu ini bagaimana agar bisa berjalan lancar. Gitu ya Pak. Nah, saya kira ini bagus sekali. Seperti saya juga kemarin mendengar dari pernyataan tokoh Madura Pak Kiai Haji Raden Ali Badri. Beliau ini sebetulnya sahabat saya. Beliau itu dulu kordanya Zainuddin MZ. Saya salah satu sekretaris. Dengan Al Ustadz Al-Maghfurullah Mahfud Samsul Hadi. Berarti kenal Pak Abdul Aziz kenal ya? Kenal. Kemarin saya ketemu juga Pak Abdul Aziz. Jadi beliau ini. Jadi kalau Pak saya meninggalnya itu adalah Kiai Ali Badri. Beliau sangat luar biasa. Saya kenal baik dengan beliau. Mudah-mudahan beliau sehat. Saya juga alhamdulillah sehat. Insya Allah akan ketemu, akan berunding bagaimana menjadikan Pulau Madura ini potensi besar ini Kalau toh misalnya jadi provinsi, saya orang yang sangat mendukung. Pak Ali Badri kemarin itu juga sowan. Kan Kapoldanya baru ini sekarang. Bahkan ikut mendampingi Pak Kapolda yang baru ini kepada pesantren alim ulama yang ada di Madura dengan naik helikopter sama Kapolda Jatim. Pak Ali Badri kemarin begitu itu. Alhamdulillah saya juga kenal baik dengan Pak Kapolda. Pak Kapolda ini insya Allah sangat dekat dengan ulama. Nanti kapan-kapan kita insya Allah kita ngobrol podcast sama Kapolda Jatim. Insya Allah. Sama Pangdam juga Pak Fakih ikut nanti insya Allah. Ini untuk mensosialisasikan Jawa Timur harus kita jaga, kita rawat, kan? Kebinekaan harus ada di sini. Saya kan sering mengatakan di negeri ini kita kan punya 4 pilar. 4 pilar itu legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, yang ketiga yudikatif ini polisi, TNI, Polri, jaksa, hakim. Kemudian yang keempat adalah ulama. Lah Pak Ali Badri ini termasuk pilar yang keempat. Termasuk kita ini adalah pilar yang keempat. Memberikan uswahnya yang membisiki kepada legislatif, yang membisiki kepada eksekutif, yang membisiki kepada yudikatif. Mari kita tuntaskan. Nah ini
polisi butuh kiai, polisi butuh ulama. Ya. Ulama juga butuh polisi. Polisi itu kalau sama-sama jihad, dia bisa mati syahid. Ya. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, saya pernah. Oke, ya. Mungkin gitu Pak ya. Ini waktunya. Ini kalau berbicara sama Pak Kiai Fakih ini 2 hari juga nggak. Iya betul. Kan? Ya, kapan-kapan kita sambung lagi dengan momen yang lain, ya kan? Syukur-syukur bisa dengan Pak Kapolda dan atau Pak Pangdam 5 nanti kita secepatnya bisa podcast. Insyaallah, ya kan? Insyaallah. Ini untuk di Jawa Timur agar guyup dan rukun, kan gitu kan? Ya. Karena habis ini saya ke Jakarta, saya mau menghadap Pak Menteri Agama, kemudian juga kepada pimpinan-pimpinan lembaga tertinggi negara, kawan-kawan saya di sana banyak. Insya Allah berita tentang ini akan saya sampaikan, dan Insya Allah saya siap ya. Salam ke Pak Menteri Agama. Insya Allah, Insya Allah. Dan kapan monggo kalau mau sowan ke Madura akan kami sambut dengan hangat. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya demikian Pak Kiai Abdul Fakih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.